Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 3, nama saya Fatimah Nada Binaya dan juga rekan saya ada Rekarta Mahaputra dan juga Muhammad Rafi Ardian. Di sini kami akan mempresentasikan media transmisi dari mata kuliah komunikasi data yang diajarkan oleh Pak Rifki Fuadi. Boleh di next? Terminologi transmisi. Yang pertama, hubungan dengan bandwidth data rate. Yang kedua, baseband dan broadband. Yang pertama, terminologi transmisi. Yang satu, hubungan dengan bandwidth dan data rate. Yang kedua, baseband dan broadband. Yang ketiga, media transmisi good dan ungood. Next. Oke, sebentar. Yang pertama, hubungan dengan bandwidth dan data rate. Data rate merupakan ukuran kecepatan transmisi data, sedangkan bandwidth merupakan kapasitas maksimum untuk melakukan transmisi data. Dari sini kita bisa dianalogikan seperti jalan raya, yakni semakin lebar jalan raya atau bisa dibilang bandwidth-nya, dan kendaraannya itu adalah data rate. Keterkaitan langsung antara data rate dengan bandwidth adalah semakin tinggi data rate sebuah sinyal, semakin besar pula bandwidth efeknya. Dipandang dengan cara lain, semakin besar bandwidth sebuah sistem transmisi, maka semakin tinggi data rate yang bisa ditransmisikan melalui sistem tersebut. Next. Yang kedua, baseband dan broadband. Broadband merupakan teknologi yang mengirimkan data berbentuk sinyal analog. Sedangkan baseband merupakan metode transmisi ketika sinyal tunggal ditransmisikan dalam jenis pulsa diskrit frekuensi tunggal melalui media komunikasi seperti kabel. Pada dasarnya, transmisi data broadband dan baseband memiliki pengertian yang berbeda. Terdapat beberapa perbedaan antara broadband dan baseband yang dapat diketahui sebagai berikut. Next. Yang pertama, pada broadband. Banyak sinyal dengan frekuensi berbeda mengirimkan data melalui satu saluran pada waktu yang sama. Sedangkan baseband, satu sinyal membutuhkan seluruh bandwidth saluran untuk mentransfer data. Yang kedua, broadband tidak menggunakan pengkodean pengkodean digital apapun, tetapi menggunakan pengkodean fase shift keying atau PSK. Sementara baseband menggunakan Manchester dan diferensial. Yang ketiga, sinyal dalam transmisi broadband dapat menempuh jarak yang lebih jauh, dan sinyal baseband menempuh jarak yang lebih pendek. Yang keempat, transmisi broadband menggunakan penyisalan analog untuk mentransmisikan sinyal analog. Sebaliknya, baseband menggunakan penyisalan digital untuk transmisi sinyal. Next. Ketiga, media transmisi guided dan unguided. Guided transmission atau yang bisa disebut media transmisi terpadu adalah jaringan yang menggunakan sistem berupa kabel. Ada 3 jenis di antaranya. Next, yang pertama itu twist pair kabel, atau yang biasa disebut dengan kabel pasang berpilin terdiri dari 2 buah konduktor yang digabungkan menjadi satu. Tujuannya yaitu supaya mengurangi atau menghilangkan interferensi elektromagnetik yang dihasilkan dari luar. Contohnya radiasi elektromagnetik yang dihasilkan dari kabel unsealed twist pair atau UTP dan crosstalk yang biasa terjadi di antara kabel yang saling berdekatan. Yang kedua, coaxial kabel, yaitu jenis kabel yang sering digunakan dalam pemasangan kabel jaringan komputer. Kabel ini berisi 4 pasang kabel dan setiap pasangnya dipilin atau twist. Kabel ini tidak mempunyai sebuah pelindung atau unsealed. Yang ketiga, fiber optic. Fiber optic merupakan biaya transmisi yang dibuat dari bahan kaca
atau plastik dan digunakan untuk mengirimkan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Next. Unguided transmission, media, atau yang biasa disebut dengan media transmisi tidak terpadu, yaitu jaringan yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik. Seperti satu, radio wave atau gelombang radio, yang kedua gelombang mikro, yang ketiga satelit, dan yang keempat inframerah. Saya akan menjelaskan dari bagian-bagiannya. Yang pertama, radio wave. Gelombang radio AM, sinyal yang berbentuk analog, juga dapat ditransmisikan melalui udara. Seperti misalnya gelombang radio. AM radio yang merupakan singkatan dari amplitude modulation dapat menangkap sinyal pada frekuensi yang sama. Dan dengan kekuatan amplitude yang dimilikinya dapat menggerakkan informasi ke arah yang dituju. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave merupakan bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi. Gelombang ini meliputi dari kawasan UHF, SHF, dan EHF. Gelombang mikro banyak dimanfaatkan pada skema jaringan MAN, LAN, dan penyedia layanan internet atau ISP. Next. Yang ketiga, satelit. Satelit adalah media transmisi yang berfungsi menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskan ke stasiun belahan bumi lainnya. Jika satelit tersebut mengorbitkan di atas khatulistiwa, ini akan menyebabkan posisi satelit menjadi relatif stasioner terhadap bumi. Pada prinsipnya, dengan cara menempatkan 3 buah satelit geostationary pada posisi yang tepat, maka akan dapat menjangkau seluruh permukaan bumi. Yang terakhir, inframerah. Infrared atau inframerah berada di frekuensi yang sangat tinggi, yaitu antara 300 GHz hingga 400 GHz. Karena frekuensinya sangat tinggi, inframerah tidak mampu menembus halangan apapun. Transmisi pun hanya bisa dilakukan dalam jarak yang dekat. Next. Karakteristik media transmisi. Karakteristik yang dimiliki oleh transmission medium berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, besar kecilnya ukuran data yang dikirimkan dari pihak pengirim kepada penerima. Yang kedua, tingkat efektivitas dalam proses pengiriman data. Yang ketiga, jenis data yang dipakai oleh sebuah peralatan elektronik. Yang keempat, jenis alat elektronik. Next. Yang pertama, throughput. Banyak data pada medium yang dapat dikirimkan selama periode waktu yang diberikan diukur dalam megabit per second. Yang kedua, channel capacity. Data rate yang dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi atau kanal di bawah bandwidth kanal yang diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rafi. Baik, terima kasih Ray atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai media transmisi. Media transmisi dalam hal ini kita bagi menjadi dua, yaitu media transmisi guided dan media transmisi unguided. Media transmisi guided itu pada dasarnya adalah media transmisi yang fisiknya bisa kita pegang dan kita lihat seperti kabel gitu misalnya. Dan untuk masalah kabel yang pertama akan saya bahas adalah kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Kabel Unshielded Twisted Pair atau UTP adalah kabel yang digunakan untuk transmisi data. Kabel ini biasa digunakan untuk jaringan LAN atau Local Area Network. Kabel ini terdiri dari 4 pasang kabel koper atau kabel tembaga yang diisolasi dengan isolator berwarna oranye, biru, hijau, dan coklat gitu. Terus kabel ini memiliki konektor 8 kepala atau 8 mata yang biasa disebut RJ45 atau RJ-nya itu adalah kepanjangan dari Registered Jack 45. Lanjut. Nah, selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis dari kabel UTP.
Sebenarnya jenis-jenis dari kabel UTP ini terbagi menjadi 7 kategori ya, dari Cat 1, 2, sampai Cat 7. Tapi yang sering dipakai atau pada umumnya dipakai adalah Cat 5 dan Cat 6. Dan Cat 5 sendiri itu masih dibagi menjadi beberapa bagian lagi, dari Cat 5A, Cat 5B, sampai Cat 5E. Cat 6 juga sama seperti itu, ada Cat 6 biasa, ada Cat 6A, dan seterusnya. Yang sering dipakai pada LAN adalah Cat 5A. Cat 5A itu dapat menggunakan frekuensi dari 100 MHz sampai 1 GHz yang biasa digunakan untuk jaringan LAN. Biasa ya, yang bukan gigabit Ethernet. Nah, untuk kategori 6 atau Cat 6 memiliki kecepatan dari 1 sampai 10 gigabit per second. Biasanya dipakai untuk gigabit Ethernet network atau internet yang kecepatannya sudah lebih dari 1 Gbps. Biasanya untuk internet kantor atau kampus. Begitu. Dari segi fisiknya, Cat 5 dan Cat 6 itu ada perbedaan yang mencolok, yaitu pada bagian dalam Cat 6 terdapat plastik fleksibel untuk membuat supaya kabel itu menjadi lebih rigid atau menjadi lebih kuat gitu. Dan untuk kegunaan sendiri dari kabel UTP adalah untuk menghubungkan LAN atau local area network, seperti menghubungkan dari PC ke PC atau PC ke switch, switch ke hub, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, untuk kabel kedua adalah koaksial. Koaksial adalah kabel yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal listrik dengan kualitas tinggi dan minimal kehilangan sinyal atau packet loss. Kabel ini terdiri dari 2 konduktor, yaitu batang tembaga itu yang di kanan ada gambarnya, dan aluminium foil atau lembaran aluminium yang dipisahkan oleh 1 isolator yang berwarna putih. Lalu dilindungi lagi dengan braided shield atau pelindung yang dikepang ya, seperti anyaman maksudnya. Dan yang paling luar adalah outer jacket untuk melindungi dari gangguan-gangguan dari luar seperti elektromagnetik, panas, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, sama seperti kabel UTP, kabel koaksial juga memiliki banyak jenis. Ada RG6, RG11, dan RG59. Itu adalah jenis-jenis yang paling sering dipakai, walaupun ada jenis-jenis lain seperti RG174. Nah, untuk perbedaannya, kabel koaksial RG6 digunakan untuk baseband dengan jarak transmisi yang dekat. Sering digunakan sebagai cabang kabel untuk mengirimkan data kamera pengaman dan menghubungkan peralatan televisi dalam ruangan. Terus yang kedua ada kabel koaksial RG11. Kabel koaksial RG11 ini digunakan untuk wide broadband dengan jarak transmisi sinyal yang lebih jauh dari RG6. Sering digunakan sebagai jalur kabel utama dalam transmisi data kamera observasi, televisi kabel, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, ada kabel koaksial fleksibel RG59 dengan fitur serat multi kecil yang terjalin membuat serat fleksibel. Nah, ini menandakan RG59 adalah kabel koaksial dengan ukuran paling kecil dan fleksibilitas paling tinggi. Oleh karena itu, sering digunakan untuk kamera observasi yang berada di elevator atau biasa dibilang CCTV ya. Biasanya digunakan untuk kamera analog. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kabel fiber optik. Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari bahan kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Kabel ini menarik karena ini adalah satu-satunya kabel yang tidak mentransmisikan sinyal listrik, tidak seperti kabel UTP dan koaksial yang mentransmisikan data itu menggunakan sinyal listrik. Fiber optik sesuai namanya menggunakan cahaya sebagai media transmisinya. Cahaya tersebut kalau dilihat dari gambar dipantulkan dari dalam core. Core adalah serabut fiber yang sangat tipis, yang lebih tipis dari rambut manusia, yang menjadi tempat di mana cahaya itu memantul dari satu titik ke titik lain. Lalu ada cladding. Cladding sendiri adalah pelindung core, pelindung utama core
agar cahaya tidak terbias keluar dari core. Lalu ada coating dan strength member yang merupakan pelapis sekaligus pelindung dari core dan cladding, dan outer jacket adalah pelindung utama dari kabel fiber optik, yaitu pelindung terluar dan yang paling kuat atau yang paling rigid. Selanjutnya. Nah, berikut adalah jenis-jenis pentransmisian di dalam fiber optik. Ya, ada dua jenisnya. Yang pertama adalah single mode, yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal sehingga hanya bisa menyebarkan cahaya hanya melalui satu inti dalam satu waktu. Jadi di dalam satu core hanya ada satu data atau satu paket yang bisa lewat di dalam core tersebut. Adapun jenis kedua, fiber optic multimode, merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu yang bersamaan karena memiliki ukuran inti yang memiliki diameter lebih besar, 625 mikrometer atau kurang lebih 5 kali lebih besar daripada core single mode. Selanjutnya. Media transmisi unguided. Seperti yang sudah Rais jelaskan tadi, media transmisi unguided adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisinya. Jadi tidak ada bentuk fisik dari media transmisi ini. Pada contohnya adalah gelombang radio dan gelombang-gelombang lainnya seperti satelit dan lain-lain. Nah, teknologi yang paling simpel dari media transmisi unguided adalah teknologi wireless LAN atau wireless local area network, biasa disingkat WLAN. WLAN merupakan salah satu jaringan yang berjenis nirkabel atau tanpa kabel. Batas jangkauannya terbatas di area yang lebih kecil. Biasanya jaringan yang satu ini bisa ditemukan dengan mudah di beberapa tempat seperti sekolah, kampus, hotel, pelabuhan, tempat wisata, dan sebagainya. Selanjutnya, keuntungan memakai WLAN. Yang pertama adalah bisa dipakai untuk berbagai macam perangkat. Kenapa seperti ini? Karena perangkat-perangkat pada zaman sekarang mayoritas sudah memiliki receiver Wi-Fi seperti handphone, PC, laptop, dan lain-lain itu sudah memiliki receiver Wi-Fi. Di mana kalau sudah memiliki receiver Wi-Fi, otomatis saat kita terhubung ke salah satu router, access point, ataupun repeater, maka otomatis akan terhubung. Yang kedua, jaringan WLAN lebih mudah dipersiapkan dibandingkan yang kabel. Kenapa? Karena mempersiapkan jaringan WLAN hanya membutuhkan access point, repeater, dan kabel yang sedikit. Berbeda dengan jaringan LAN biasa di mana kita harus menyiapkan kabel, menyiapkan konektor yang sesuai dengan usernya. Dan kelebihan yang terakhir adalah lebih mudah diakses dari mana saja, yaitu mobilitas. Kita bisa menggunakan jaringan WLAN ini dari manapun selama masih di dalam jangkauan area WLAN. Tidak seperti LAN biasa yang konvensional, di mana satu PC harus menggunakan satu kabel dan kabelnya juga memiliki keterbatasan jarak. Lalu untuk memperluas jangkauan juga susah karena kabel UTP itu maksimal jangkauan adalah satu kabel itu 50 meter dan lebih banyak dan lebih boros untuk persiapan jaringan LAN dibanding WLAN. Namun jaringan WLAN ini memiliki satu kerugian. Kerugiannya adalah lebih rentan terhadap error. Kenapa? Karena jaringan WLAN menggunakan media transmisi elektromagnetik yang sangat rawan terhadap noise, fading, dan juga distorsi sinyal. Sekian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naya. Oke, makasih Raffi atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab kelemahan dari media transmisi, yaitu ada 4. Ada atenuasi, bandwidth, radiasi, dan juga noise. Baik, selanjutnya yang pertama ada atenuasi. Nah, di sini atenuasi adalah melemahnya suatu sinyal disebabkan oleh adanya jarak yang semakin jauh yang harus ditempuh oleh suatu sinyal tersebut dan karena frekuensi sinyal tersebut semakin tinggi. Jadi kalau misalnya sinyal ini makin jauh, dia akan ada gangguan, yaitu yang biasa disebut dengan atenuasi. Yang selanjutnya ada bandwidth.
Nah, bandwidth adalah maksimal besar transfer yang bisa dilakukan dalam proses pertukaran data dalam satu waktu tertentu. Contohnya, penyebab kelemahannya adalah koneksi internetnya mudah hilang pada saat yang bersamaan digunakan untuk mengakses internet dan juga mengangkat telepon. Nah, maka dari itu, untuk kita bisa meminimalisir untuk kesalahan bandwidth, digunakan salah satu terlebih dahulu. Kegunaannya tergantung seperti apa. Nah, untuk selanjutnya, itu ada radiasi. Di sini radiasi menjelaskan setiap proses di mana energi akan bergerak melalui media atau ruang yang akhirnya diserap oleh benda lain. Radiasi bisa dibilang kebocoran sinyal dari suatu media karena timbulnya karakteristik listrik yang tidak diharapkan dari media tersebut. Yang terakhir di sini ada noise. Noise ini adalah gangguan yang paling umum yang sering kita gunakan dalam media transmisi. Di sini noise atau yang biasa disebut dengan derau adalah suatu gangguan berbentuk sinyal yang bersifat akustik, suara, elektris, maupun elektronik yang timbul pada suatu sistem rangkaian listrik atau elektronika. Sinyal yang satu ini hadir dalam bentuk gangguan yang kehadirannya tidak diinginkan. Nah, baik, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kami mengenai media transmisi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.